Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Silver Medalist atau juga dikenal dengan judul Crazy Racer. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan kompetisi balap sepeda yang diikuti oleh geng Hao. Ia mengira dirinya keluar sebagai pemenang dan akan membawa pulang medali emas. Tapi sayangnya, juri memutuskan lawannya lah yang lebih dulu mencapai garis finish meski terjatuh dari sepeda. Sehingga ialah yang berhak membawa pulang medali emas, bukan geng Hao. Mengetahui kenyataan itu, pelatih geng Hao pun marah-marah. Tiba-tiba geng Hao ditawari menjadi brand ambassador obat kuat oleh pria berkacamata yang bernama Livala. Saat sedang melakukan rekaman di ruang ganti, tiba-tiba pelatihnya datang dan memintanya untuk segera tes narkoba. Ternyata hasilnya positif. Geng Hao dijebak obat yang ia minum mengandung narkoba yang mengakibatkan dirinya dilarang mengikuti kompetisi seumur hidupnya. Pelatihnya masih berusaha memohon kepada ketua federasi, tapi sayangnya tetap tidak bisa. Dan pelatihnya pun terjatuh tak sadarkan diri. Waktu pun berlalu. Kini geng Hao bekerja sebagai supir truk box pengantar kepiting. Tak hanya itu, ia juga merawat pelatihnya yang kini terkena stroke tapi masih saja mengutuk geng Hao yang tidak menang. Dan harus diberhentikan gara-gara hasil tes narkoboy. Kemudian setelah sekian lama, mereka melihat pria yang disebut bajingan oleh pelatih geng Hao, yaitu Livala di dalam TV. Livala adalah orang yang menawari geng Hao minuman yang mengandung amfetamin. Livala dengan semangat mempromosikan produknya di TV. Melihat hal itu, pelatih geng Hao pun sangat marah. Ia yang tadinya duduk di kursi roda sampai bisa berdiri dan meminta geng Hao untuk menangkap Livala. Saking bersemangatnya, pelatih geng Hao pun sampai terjatuh ke tangga. Selanjutnya, Livala meminta tolong dua orang untuk menghabisi seorang wanita gendut. Saat sedang akan mencelakai dengan membuat rem motor wanita itu blong, malah ketahuan. Tapi kemudian mereka berhasil menyekap wanita gendut itu di dalam mobil box. Saat akan mengeksekusi dengan memukul menggunakan kunci Inggris, salah seorang pria suruhan itu tidak tega karena wanita itu terus menangis. Kemudian pria itu memberitahu rekaman suara Livala. Wanita gendut yang merupakan istri Livala itu pun berani membayar lebih banyak dari Livala. Kembali lagi ke geng Hao. Kini ia hanya bisa meratapi nasibnya. Ia duduk sambil memandang laut. Di sebelahnya ada kursi roda milik pelatihnya beserta abu mendiang pelatihnya. Kemudian ia membanting patung dewa yang di dalamnya terdapat uang tabungannya. Ia kemudian pergi ke pengelola kuburan elit. Setelah mengetahui harganya begitu mahal, maka ia memutuskan pergi ke kuil dan meletakkan abu mendiang pelatihnya di sana. Karena lebih murah bahkan gratis. Kemudian ia bertemu dengan salah seorang suruhan Livala. Dia ditawari minum bir. Kemudian orang suruhan satu lagi yang merupakan polisi menyetop truk geng Hao dan memintanya meniup alat pengukur kandungan alkohol. Polisi itu pun membawa truk milik geng Hao. Ia semakin marah ketika melihat poster Livala di hadapannya. Dan kemudian pergi menemui Livala di sebuah stadion. Geng Hao mencoba mengingatkan Livala siapa dirinya. Geng Hao berusaha memberitahu apa yang terjadi pada dirinya dan pelatihnya setelah kejadian minum minuman milik Livala. Karena Livala terlihat mengabaikannya, geng Hao pun menghajar habis-habisan Livala sampai kepalanya botak. Tiba-tiba polisi datang dan mengejutkan geng Hao.
Tak hanya mengejutkan geng Hao, kedatangan polisi juga mengejutkan mafia narkoboy yang sedang melakukan transaksi di ruang ganti atlet. Hingga mereka pun akhirnya kabur dan menyisakan pria bertato dengan gaya rambut aneh. Tiba-tiba masuklah geng Hao yang sedang mencoba kabur dari kejaran polisi dan Livala. Tapi sayangnya geng Hao tetap saja ditangkap oleh polisi. Sedangkan pria bertato dengan gaya rambut aneh yang menyamar sebagai Livala malah pingsan gara-gara dipukul kunci Inggris oleh orang suruhan Livala. Kemudian dua orang pembunuh bayaran Livala mengurung pria bertato dengan rambut aneh itu di box mobil pendingin. Selanjutnya mereka berdua pergi ke rumah Livala untuk melapor pada istri Livala jika mereka berhasil membunuh Livala. Saat akan diambilkan uang bayaran, Livala malah pulang ke rumah. Mereka berdua pun terkejut ternyata Livala dan wanita gendut adalah sepasang suami istri. Karena merasa terlalu rumit, maka mereka memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Saat kembali ke truk, mereka melihat pria bertato sudah menjadi patung es. Mereka pun berusaha menghilangkan jejak dan membuang pria bertato yang sudah membeku itu. Keesokan harinya, geng Hao datang ke rumah Livala. Livala yang tengah frustasi karena semalam membunuh istrinya, kini memiliki ide untuk kembali menjebak geng Hao. Livala mempersilahkan geng Hao masuk dan berusaha membuat geng Hao memegang pisau bekas membunuh istrinya semalam. Dan rencana pun berhasil. Geng Hao telah memegang gagang pisau bekas pembunuhan itu, sehingga kini sidik jari yang menempel adalah milik geng Hao. Kemudian saat keluar dari rumah Livala, geng Hao berjalan dengan santainya karena telah membawa segepok uang pemberian Livala. Geng Hao melihat truknya terparkir. Ia pun memberi uang kepada petugas agar mengembalikan mobil boxnya. Itu pun menjadi kesempatan emas bagi dua pembunuh bayaran itu karena bisa menghilangkan jejak, tapi menjadi nasib buruk bagi geng Hao. Kemudian dua pembunuh bayaran itu kembali masuk ke rumah Livala melalui pagar belakang. Mereka pun yang awalnya berniat mencuri malah melihat Livala bersikap aneh dengan menusuk perutnya sendiri dengan pisau. Dan melihat Livala menyeret mayat istrinya dan menelpon polisi dengan mengaku geng Hao pelakunya. Seketika itu mereka berdua syok, tapi mereka berdua malah mendatangi Livala. Tidak lama terdengar suara sirine seperti mobil polisi, sedangkan geng Hao kembali ke rumahnya. Setelah turun dari mobil boxnya, ia merasa aneh kenapa bagian belakang mobilnya ditutup rantai. Ternyata saat dibuka, ia menemukan pria bertato yang membeku. Kemudian ia bergegas pergi ke kantor polisi untuk melapor. Tapi sayangnya ia tidak digubris oleh petugas kepolisian. Tiba-tiba saat mengisi formulir, ia melihat ada fax email yang mengirim gambar foto dirinya sebagai tersangka. Seketika ia teringat beberapa rangkaian kejadian dan ia pun kemudian kabur. Geng Hao bermimpi saat akan menghilangkan jejak mayat pria bertato itu, ia sudah dikepung polisi hingga akhirnya ia ditembak. Karena mimpi buruknya itu, ia pun terbangun dan berada di tempat pembuangan mobil bekas. Kemudian pergi ke kuil dan memarkirkan truknya tepat di depan kuil. Tak lama, dari dalam kuil keluarlah bos narkoboy yang bernama Jack bersama anak buahnya. Ia pun melihat kalung milik pria bertato yang waktu itu akan menjual narkoboy kepadanya. Selanjutnya ia mengecek sekitar dan menemukan pria bertato sudah membeku. Ia pun berpikir jika ini adalah kelakuan gangster lokal yang mengirim itu untuknya. Geng Hao kemudian keluar dari kuil dengan membawa Abu almarhum pelatihnya dan mengira pria-pria berjas yang ada di depan kuil adalah petugas pemakaman. Sedangkan Jack dan anak buahnya mengira itu adalah bos mafia lokal. Jack mengira bungkusan yang dibawa geng Hao adalah narkoboy, hingga ia memberikan uangnya pada geng Hao. Geng Hao pun awalnya menolak uang itu, tapi Jack memaksa tetap membawa peti abu yang dikira narkoboy olehnya.
Saat dalam perjalanan, mereka membuka kotak dan mendapati itu bukan barang yang dimaksud. Sedangkan di lain sisi, geng Hao sedang mencoba menghindari razia polisi di jalan tol. Hampir saja ketahuan saat polisi memintanya mengelap wajahnya. Tapi untungnya ia berhasil kabur dari polisi. Tapi ia malah tersesat di sebuah lorong bawah tanah yang misterius. Kemudian geng Hao menurunkan pria bertato yang sudah membeku itu dan membuat upacara kematian untuk pelatihnya. Ia pun membakar uang yang ada di koper pemberian Jack. Ia mengaku sudah sangat miskin, tidak punya uang, dan harus menjadi kejaran polisi karena dituduh menjadi pembunuh. Ia tidak sadar bahwa ia memiliki banyak uang dolar di hadapannya yang malah dibakar untuk persembahan kepada arwah pelatihnya. Setelah membakar beberapa lembar uang, ia baru sadar jika itu adalah uang asli. Di tempat lain, Livala diajar dan diperas oleh dua orang yang dulu jadi suruhannya. Karena sudah tidak memiliki uang, mobil Livala pun diminta oleh mereka. Hingga akhirnya salah seorang dari mereka menemukan obat-obatan terlarang di bawah jok mobil yang waktu itu disimpan oleh pria bertato dengan rambut aneh itu. Kemudian mereka menemukan HP dan melihat ada 4 panggilan. Mereka pun menelpon balik dan ternyata adalah nomor Jack. Mereka menawarkan barang kepada Jack dan Jack meminta barang itu diantar kepadanya. Karena saking senangnya akan mendapat $200, maka dua orang pembunuh bayaran itu bergegas pergi dan meninggalkan Livala. Jack sudah menunggu di lokasi dekat rumah geng Hao. Tak lama polisi malah datang dan dikira akan menangkapnya, padahal mencari geng Hao. Geng Hao kemudian datang menemui Livala meminta kembali abu almarhum pelatihnya dan mengira uang itu adalah jebakan Livala. Dua pembunuh bayaran telah sampai di lokasi yang diminta Jack. Tapi saat baru saja sampai, taksi yang dimaksud malah pergi sehingga mereka mengikuti kemana taksi itu pergi. Sedangkan geng Hao kembali dalam masalah. Berniat membawa Livala ke kantor polisi untuk memberi keterangan, malah Livala mati di tengah jalan. Kini ia membawa lagi mayat di dalam truknya. Tapi ternyata Livala pura-pura mati demi mencuri uang dalam koper geng Hao. Sedangkan Jack dan anak buahnya justru pergi ke rumah Livala karena mengira ini semua kelakuan orang yang bernama Livala. Dan tanpa sengaja membuat rumah Livala meledak dan hancur berantakan. Livala berhasil mengambil uang dalam koper dan terkejut saat melihat rumahnya hancur berantakan. Sedangkan geng Hao yang ditinggalkan saat pingsan oleh Livala, saat siuman ia hampir saja ditangkap polisi hingga berhasil kabur ikut bus rombongan menuju stadion. Di stadion, geng Hao mencuri pakaian dan sepeda salah satu atlet balap sepeda. Saat akan kabur, ia malah ketahuan oleh panitia dan diminta kembali ke arena. Terpaksa ia kembali ke arena balapan. Ia pun seperti tidak menyangka bisa kembali ke arena balap sepeda lagi. Sedangkan di rumah Livala yang sudah berantakan, Jack hampir saja menghabisi Livala karena dikira sudah membohonginya dan membawa kabur uangnya. Sedangkan geng Hao asik menikmati balapannya, bahkan sedang semangat mengayuh sepedanya demi mengalahkan saingannya yang dulu membuatnya hanya menjadi runner up. Sedangkan di belakang ada polisi yang terus mengejarnya dengan mobil. Kemudian ada Jack yang juga mengejarnya dengan truk. Sedangkan dua pembunuh bayaran dengan bodohnya terlibat dalam kejar-kejaran itu. Geng Hao pun berhasil menjadi juara 1, tapi ia terus mengayuh sepedanya dan berusaha kabur. Ia kemudian pergi ke terowongan dan datanglah Jack yang meminta barang miliknya untuk dikembalikan. Geng Hao pun bingung barang apa yang dimaksud. Karena geng Hao melawan, Jack pun menembak geng Hao. Untungnya geng Hao selamat karena peluru mengenai medalinya. Livala kemudian datang untuk mengambil uang dolar milik Jack dan kabur. Tak lama polisi pun datang dan mendapati jok sepeda penuh darah bekas menghajar Jack. Geng Hao pun ditangkap, Jack kehilangan jari telunjuknya. Livala yang kabur mati tertancap menabrak bambu.
Sedangkan dua pembunuh bayaran bodoh itu malah menyerahkan barang narkoboy ke polisi yang dikiranya akan memberinya uang. Dan film pun tamat. Intinya jangan berbuat aneh-aneh, apalagi berbuat jahat ya guys. Sampai jumpa.